masyarakat ini melakukan maupun nanti mengukur kebugaran itu ada dari kementerian ini SIPGUR, Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran. Kalau kita hanya olahraga 15 menit seumpamanya, 15 menit itu baru warming up. Oh gitu. Iya, jadi jantung kita baru mau panas begitu. Kalau sudah selesai itu belum derajat kebugaran. Suruh pendinginan. Belum, iya. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak. Oh, ya. Mau jenengan kuat banget tuh, Pak. Melayu ini lari ini dari sana tak delok. Susut dulu gitu, Pak. Saya yang muda aja. Kuncinya, Bapak itu dulu waktu masih muda, itu suka sekali dengan olahraga. Olahraga. Jalan kaki, kemudian lari-lari kecil, kemudian bersepeda. Jogging. Wah, komplit Bapak olahraganya. Antus yang muda kalah sama jenengan, Pak. Melayu ini banter sasa aku. Itu semua karena kebiasaan. Ya udah. Saya juga pengen sehat tuanya kayak Bapak. Iya. Aku tak rajin olahraga mulai sekarang, Pak. Sip. Berarti kudu lanjut olahraga meneh iki. Iya. Melayu meneh iki, Pak. Ya, tak selip nanti. Bersama Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Arief Setiadi SIP, dan Ketua Departemen Ilmu Keolahragaan FIKK Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Rifki Riyandi Prasetyawan MOR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat sehat, berjumpa bersama saya Arya Syari dalam program kesayangan kamu yaitu Discuss, diskusi kesehatan persembahan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk mengedukasi, memotivasi, dan juga mensosialisasikan berbagai program-program dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang harapannya bisa bikin kita semuanya bisa lebih aktif dan tentunya sehat. Apalagi kalau kita ngomongin kesehatan terutama untuk generasi Z atau generasi milenial seperti saya di era digital yang semuanya serba mudah, yang semuanya serba instan, tinggal pencet-pencet HP, makanan diantar. Mau pergi pencet-pencet HP, kita bisa diantarkan sama ojek online. Hal ini memang memudahkan dan praktis, tapi efek buruknya adalah membuat diri kita menjadi orang yang mager alias malas gerak yang membuat kesehatan kita bisa terus turun. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini kita akan berbincang bagaimana sih biar kita bisa menjadi orang yang sehat dan aktif bergerak. Untuk itu sudah hadir di studio bersama dengan saya. Yang pertama ada Komisi D DPRD DIY, Bapak Arief Setiadi SIP. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang Mas Arief. Apa kabar hari ini Pak Arief? Baik, sehat. Sehat Pak Arief? Ya. Ini terlihat rajin olahraga. Kalau boleh tahu olahraga favorit Pak Arief apa Pak? Saya itu suka jalan-jalan. Jalan-jalan? Sama olahraga permainan. Permainan apa itu Pak? Tenis meja. Wow. Nah, yang suka-suka, yang seneng gitu. Yang senang-senang aja. Tapi rutin olahraga ya Pak ya? Ya. Terlihat ini bugar di usia yang seperti ini. Kalau tidak rutin itu karena aktivitas mungkin ya. Kesibukan gitu Pak Arief. Tapi tetap menyempatkan untuk olahraga. Sempatkan untuk bergerak. Jalan-jalan. Oke. Kemudian juga ada Ketua Departemen Ilmu Keolahragaan FIKK UNY Bapak Dr. Rifki Riyandi Prasetyawan MOR. Selamat datang Pak Rifki. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Ari. Mas Ari sehat? Alhamdulillah sehat. Ini karena
ketua departemen pasti selain mengajarkan mahasiswanya untuk rajin beraktivitas, rajin berolahraga, berarti dari Pak Rifki juga rajin olahraga, Pak? Karena olahraga itu sebuah kebutuhan. Oke. Cara mensyukuri bagaimana Tuhan memberikan kita kesehatan, maka kita wajib berolahraga. Itu kewajiban untuk manusia. Begitu aja. Olahraga favorit Pak Rifki? Berenang, Mas. Berenang? Iya. Wow, apalagi kalau ini kan punya kolam renang yang keren banget ya. Nah, Berarti sering renang di situ, Pak? Iya, karena sekalian mengajar, sekalian berenang begitu. Tapi yang saya luar biasa adalah kedua narasumber kita di kesempatan kali ini. Suaranya kalau saya boleh jujur, bagus-bagus semua. Coba Pak Arif, saya dengar suaranya lagi. Buah nanas, buah duren. Cakep. Sukseskan germas. Badan, apa tadi? Sehat. Sehat keren. menjadi keren. Nah. Suaranya bagus. Suka nyanyi juga ya Pak ya? Pak Arif suka nyanyi Pak? Saya suka denger. Suka denger, tapi suaranya, apalagi Pak Arif ini suaranya bagus banget nih. Cukup. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita harus banyak beraktivitas fisik agar tubuh kita menjadi lebih sehat dan tidak gampang sakit, Bapak-bapak. Dan pertanyaan saya pertama adalah mungkin ke Pak Rifki lebih dulu ya Pak ya. Ya. Kenapa kita menyebutnya ini aktivitas fisik bukan olahraga Pak? Sebenarnya bedanya apa sih Pak? Oke, ini pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau kita berbicara kaitannya dengan aktivitas fisik dan juga olahraga, itu berbeda sebenarnya. Olahraga itu adalah bagian dari aktivitas fisik. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah goals-nya sebenarnya. Goals-nya? Iya, aktivitas fisik seperti kita beraktivitas, contoh berjalan kaki, terus habis itu nyapu, ngepel, terus habis itu ke pasar, jalan dan sebagainya, itu tergolong aktivitas fisik. Olahraga juga. Nah, olahraga kan juga melakukan aktivitas nih. Betul. Ya. Tetapi perbedaannya kalau kita berolahraga itu ada tujuan, yaitu terstruktur, terarah, dalam artian terprogram. Tujuannya adalah untuk menjadi bugar. Gitu. Berarti bedanya dari segi tanda kutip niatnya aja ya Pak ya. Sama-sama fisiknya digerakin, tapi outputnya yang beda. Terus ini kenapa penting Pak Rifki? Kenapa masyarakat terutama di Yogyakarta kenapa harus beraktivitas fisik ini? Kenapa sangat penting? Boleh diceritain Pak? Nah, tadi Mas Ari di awal menyebutkan ada era sekarang ini kan magernya sangat aktif sekali ya. Bener. Betul. Iya. Itu bisa dinamakan sedentary lifestyle. Apa itu Jadi, Pak? sedentary lifestyle itu adalah kebiasaan malas gerak. Jadi mungkin yang itu menyebabkan beberapa tingkat sakit dari masyarakat meningkat. Begitu. Maka dari itu, dari gerakan atau germas ini menyuarakan bahwa ayo kita bergerak dulu, yang penting gerak aja dulu, gitu kan, gitu. Yang penting gerak aja dulu, begitu kan. Nah itu adalah salah satu tagline yang menurut saya sangat positif sekali yang untuk bisa ditingkatkan. Setidaknya saat seseorang itu melakukan aktivitas, yang penting bergerak dan sebagainya. Otomatis nanti saat dia bergerak ada energi yang dikeluarkan. Input dan juga output. Input itu adalah apa yang mereka konsumsi dengan apa yang mereka keluarkan, yaitu energi dalam bentuk kalori, itu balance. Nah, otomatis akan tercipta derajat kebugaran seseorang. Maka dari itu sangat dipentingkan. Dan tadi yang saya garis bawahi adalah ternyata aktivitas fisik sederhana kayak jalan ke pasar, bersih-bersih rumah itu sudah tergolong aktivitas fisik yang bagus untuk kesehatan. Betul. Berarti kalau saya nyapu sehari 3 kali itu sehat banget ya Pak ya? Nah, terlalu sehat itu. Terlalu sehat ya Pak ya? Terlalu sehat. Atau terlalu bersih mungkin. Betul itu. Tapi alangkah lebih oke-nya lagi, kalau Mas menyapu, tetapi ada namanya frekuensi intensitas, dan dalam artian ada goals-nya, yaitu untuk meningkatkan VO2 max atau beberapa komponen yang harus ditingkatkan dalam tubuh. Nah, itu menarik. VO2 max itu apa Pak? Ya. Saya orang awam nggak tahu ini Pak. VO2 max. Kita belajar juga dengan Pak Dokter ini ya Pak ya, Pak Arif ya. Monggo. Jadi begini, dalam kebugaran jasmani, sehat itu pasti sehat. Tetapi derajat lebih tinggi lagi adalah bugar. Nah, sehat. Bugar. Orang sehat apakah bugar? Belum tentu. Nah, tetapi kalau orang bugar pasti sehat. Nah, kebugaran itu memiliki pengertian adalah bahwa
seseorang melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan. Dan dia masih mampu melakukan aktivitas yang lain, bahkan melakukan aktivitas leisurement, aktivitas yang mereka sukai, mereka senangi. Dia tidak mengalami kelelahan. Itu pada prinsipnya kebugaran pada umumnya pengertiannya. Jadi derajat yang lebih tinggi dari sehat. Nah, itu bugar. Berarti mulai sekarang kalau ditanya apa kabarnya, jangan cuma jawab sehat, alhamdulillah, tapi bugar. Nah, alhamdulillah sehat, bugar, alhamdulillah. Ya. Waras. Kalau bahasa Jawa ini bergas gitu ya Pak ya. Iya. Terus kalau kita ngobrol bersama Pak Arief gitu, kalau dari DPRD sendiri dukungannya seperti apa Pak untuk mensukseskan program Germas ini di masyarakat Pak Arief? Ya, jadi begini ya. Kami itu Komisi D itu mitra kerjanya salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Tentu yang mengurusi urusan pemerintah wajib, bahkan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, yaitu bidang kesehatan. Kita berangkat dari regulasi biasanya kalau DPR itu dan eksekutif itu, dari undang-undangnya ada, dari peraturan pemerintahnya ada, kemudian nanti turun sampai mungkin dengan peraturan gubernur atau setingkat gitu ya. Nah, di tema topik kita pada siang hari ini, dari Germas itu ada impresnya. Di DIY ini sudah dibikin 2 kali Pak. Pergub. Jadi pergub yang pertama itu berlaku sampai tahun 2017, kemudian dievaluasi, diganti lagi dengan Pergub nomor 103 tahun 2017. Ini berlaku sampai dengan 2025. Jadi ini akhir pergub masa. Tentang Germas itu. Nah, salah satu Germas itu kan adalah aktivitas fisik ya. Di luar banyak hal yang diatur di Germas itu. Nah, itu terkait kebijakan. Sudah ada aturannya, sudah ada rencana aksi daerahnya. Kalau kita bicara aktivitas fisik yang ujungnya itu adalah kebugaran ya, di atas sehat loh ini. Iya, di atas sehat, bugar. Bugar, ini sudah ada rencana aksinya. Bahwa seluruh stakeholder ini dipayungi dengan tema kolaborasi. Agar derajat kebugaran, bukan kesehatan. Bukan kesehatan. Derajat kebugaran masyarakat ini tercapai dengan baik. Seluruh OPD, kemudian ada dunia pendidikan, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, keluarga sampai dengan masyarakat ini dibudayakan ya, dielaborasi dan dibudayakan agar beraktivitas fisik sehingga derajat kebugarannya ini meningkat. Ada maksudnya. Selain sehat, kalau bugar tentu sehat ya. Iya. Hampir pasti sehat. Maka selain sehat ini menjadi daya tahan fisik ini memunculkan produktivitas. Kalau manusia di ini produktif, maka maju juga. Di sisi yang lain kalau sehat, bugar sehat, maka pembiayaan kesehatan juga bisa minim ya. Bisa kita minimkan. Itu yang pertama terkait regulasi. Yang kedua terkait dengan penganggaran. Tentu sudah mahfum lah kita bahwa di banyak pemerintahan daerah itu rata-rata yang pertama itu tentu alokasinya ke pendidikan ya, karena ada mandatory spending 30%, kemudian nanti infrastruktur. Nah, Dinas Kesehatan DIY ini di nomor 3 ya. Jadi cukup besar juga. Berarti menjadi fokus yang cukup utama juga berarti hitungannya Pak ya? Ya, karena memang ini merupakan mandat dari pemerintah pusat. Urusan yang dilimpahkan ke daerah, menyangkut urusan wajib dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kita harus betul-betul perhatikan dan alokasi anggaran untuk kesehatan ini cukup tinggi di DIY. Kita dukung. Termasuk salah satunya untuk bidang promosi dan pencegahan. Ini membuka mata kita juga bahwa ternyata dengan kesehatan, apalagi di atasnya lagi kebugaran itu kaitannya dengan banyak hal, ke pendidikan, bahkan sampai ke ekonomi juga Pak Arief ya. Kalau orang-orangnya sehat, masyarakatnya sehat, belajar ya jadi gampang masuk, bekerja jadi giat. Karena kalau sakit kan nggak bisa kerja. Bisa itu berarti kaitannya bisa ke berbagai sektor gitu ya Pak Arief ya. Mas Ari ya. Jadi ini
meningkatkan produktivitas daerah kalau derajat kebugarannya bagus itu, karena banyak dunia usaha itu mensyaratkan kebugaran. Misalnya pekerja migran Indonesia gitu ya, bagi calon pekerja yang tingkat kebugarannya itu tidak baik, itu tertolak pasti. Apalagi di dunia pendidikan dan kepelatihan. Pendidikan olahraga wajib itu. Masa menjadi pelatih itu tidak bugar. Apalagi yang mau jadi atlet, Pak ya. Ya. Belum lagi nanti dunia industri, dunia konstruksi, hampir semua lapangan usaha lah. Berarti DPRD ini sangat mensupport untuk gerakan masyarakat hidup sehat ini ya Pak ya? Program nasional kan. Dan mudah-mudahan apa yang telah dicapai DIY yang istimewa ini, derajat kesehatannya sudah bagus. Jadi masyarakat DIY 50% lebih itu suka olahraga. Sudah bagus itu. Cuma ini kita tingkatkan soal kebugaran, aktivitas fisiknya harus menjadi budaya. Karena ini sehari-hari gitu ya. Aktivitas yang khususnya aktivitas yang keseharian. Ini betul-betul kita implementasikan menjadi budayanya masyarakat DIY ya. Kalau yang nanti latihan fisik, apalagi sampai derajat olahraga itu ya khusus lah itu ya. Betul. Apalagi di generasi saya Pak, generasi milenial gitu kan, kadang mau ke warung padahal deket aja, naiknya motor, males jalan. Itu nanti harus dirubah dari sekarang ya Pak Rifki ya. Betul. Terus misal tidurnya suka begadang, makannya jarang-jarang, apalagi anak kos gitu, itu kehidupan yang sebenarnya sangat tidak sehat Pak Rifki. Jarang gerak, begadang, terus makannya kadang, itu berarti harus dihindari dan mulai dari usia muda harus mulai aktivitas fisik yang banyak gitu ya Pak. Contoh DI yang fenomenal ya. Gimana Pak? Itu pembuatan pedestrian Malioboro. Oh iya. Kawasan pedestrian sekali. Itu kan menciptakan lingkungan sehat. Iya. Orang dipaksa ya. Tanda petik ya. Tidak jauh gitu Pak. Iya. Kan harus jalan. Jalan betul. Dan itu saya kira satu kebijakan yang luar biasa, mendukung sekali nih aktivitas fisik. Iya. Dan kalau yang saya amati secara tidak langsung Pak, hampir mungkin setiap RW atau setiap RT kayak punya gor sendiri, dan itu biasanya ada badminton, ada untuk kegiatan masyarakat, dan itu secara tidak langsung mengindikasikan bahwa memang masyarakat DIY sudah cukup peduli sama aktivitas fisik Pak Arif ya. Cuma begini ya catatannya ya. Gimana Pak? Kenapa ini menjadi penting kita promosikan? Kemudian dunia pendidikan juga harus terjun turun tangan ikut memotivasi. Itu memang karena sebagus-bagus kita memprogramkan aktivitas fisik ini agar masyarakat melakukan, itu dikejar dengan persoalan penyakit. Ini kan penyakit tidak menular khususnya itu muncul lagi. Jadi penyakit tidak menular di DIY ini juga naik Pak. Mungkin sebabnya bukan karena semata-mata tingkat kebugaran masyarakat atau tapi mungkin pola hidup yang lain gitu, makanan atau mungkin pengelolaan emosi atau pikiran begitu ya. Dan lain mental health kata anak zaman sekarang Pak. Jadi memang ini harus kita kencengin begitu, nanti bidang-bidang lain juga harus mengikuti. Oke. Mungkin nyambung sedikit soal penyakit tidak menular ya, Pak Rifki mungkin bisa menjelaskan tentang ini sebenarnya penyakit yang seperti apa sih, biar pemirsa Sobat Sehat juga bisa tahu penyakit tidak menular itu penyakit yang seperti apa dan apa sih penyebabnya? Oke. Kalau kita berbicara kaitannya dengan kebugaran, otomatis nanti set efeknya gitu. Sebenarnya ada beberapa informasi yang pengen saya sharingkan. Boleh. Kepada Mas Ari, Bapak dan juga semuanya. Bahwa kebugaran jasmani itu dibedakan menjadi kebugaran jasmani yang hubungannya dengan kesehatan dan hubungannya dengan keterampilan. Keterampilan itu khusus yang atlet, yang pelincahan dan sebagainya. Tetapi untuk yang kesehatan itu semuanya kita itu konsep ke situ, kita harus aware ke situ. Yang pertama adalah daya tahan paru jantung atau daya tahan jantung kita. Itu yang pertama. Biar nggak gampang ngos-ngosan. Betul. Terus habis itu yang kedua ada tingkat fleksibilitas di tubuh kita. Nah itu kaitannya dengan otot dan sebagainya. Ada juga daya tahan dan kekuatan otot.
Serta yang selanjutnya ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini dimaksudkan adalah apakah derajat atau status kita tuh terlalu obes, normal, atau lean, dan sebagainya. Kaitannya ini sangat erat sama penyakit yang tidak menular tadi. Betul. Nah, itu. Jadi yang pertama daya tahan paru jantung. Jadi karena kalau kurang aktivitas fisik dan sebagainya, itu laju jantung akan semakin cepat. Oh malah gitu? Iya, karena apa? Mungkin penumpukan lemak yang banyak, tidak ada aktivitas fisik yang dilakukan, pembakaran kalori tidak ada, outputnya kan tidak balance. Benar. Gitu. Betul. Nah, itu yang menyebabkan tadi beberapa penyakit mungkin jantung koroner, hipertensi dan sebagainya. Nah, itu. Maka yang perlu harus diwaspadai adalah itu tadi. Saat memang kita kurang gerak, otomatis yang akan menghantui di belakang nih, ini nih beberapa banyak penyakit yang tidak menular ini begitu. Itu cuma menunggu waktu saja begitu setidaknya. Jadi memang harus ada kesadaran. Nah, ada kesadaran untuk sedikit melakukan aktivitas fisik gitu. Kaitannya dengan aktivitas olahraga tentunya ada hubungannya dengan kondisi psikologis juga. Saat tadi bagaimana orang sibuk dan sebagainya, psikologisnya terlalu semrawut dan sebagainya, stres begitu. Dengan olahraga pun ada satu hormon sebenarnya yang itu dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan atau mengurangi rasa stres. Ada namanya hormon kebahagiaan, endorfin namanya. Jadi saat kita jenuh, stres dan sebagainya, mungkin bisa melampiaskan dengan berolahraga yang tadi. Apalagi olahraganya tinju itu melampiaskan banget ya Pak ya. Betul gitu kan. Gitu. Jadi, nah itu hormonnya keluar, jadi tingkat stresnya menurun. Maka dari itu memang dari dinas menggerakkan aktivitas, silakan berolahraga dan sebagainya, otomatis itu sebenarnya tujuannya. Gitu. Padahal kan dari kecil kita sudah diajarkan kalau dari SD aja kan ada namanya mata pelajaran olahraga, di mana kita kesehatan jasmani, betul Pak. Kadang kita disuruh voli, kadang disuruh lari, kadang sepak bola, tapi begitu sudah dewasa, udah sibuk dengan kegiatan kuliah atau pekerjaan, kadang lupa untuk beraktivitas. Itu yang kadang selalu jadi alasan banyak orang, termasuk saya Bapak-bapak. Jadi kayak misal pagi sampai sore sudah beraktivitas, terus kayak buat olahraga males. Sebenarnya untuk mensiasati hal-hal kayak gitu, ada nggak sih Pak tips and trick biar kita tetap bisa beraktivitas fisik meskipun jadwalnya padat, apalagi seperti beliau yang saya yakin sibuk tapi tetap bisa meluangkan waktu. Nanti berbagi tipsnya boleh Pak Arief. Dari Pak Rifki dulu. Kalau dari saya sih sebenarnya yang pertama sih mindset sebenarnya. Mindset, oke. Ya. Kalau kita sibuk bekerja dan sebagainya itu capek secara psikologis sebenarnya. Tetapi mindset tadi, saat capek psikologis, saya akan meningkatkan hormon endorfin tadi agar tingkat stresnya menurun. Begitu maka saya akan berolahraga. Nah, otomatis dengan adanya aktivitas fisik itu impact-nya dari fisik kan juga akan meningkat. Tadi VO2 max-nya, flexibility-nya, komposisi tubuh dan sebagainya itu juga akan menurun semuanya dan menjadi sehat. Otomatis saat ada perulangan, otomatis tadi aktivitas fisik adalah aktivitas yang dalam artian mengeluarkan energi. Olahraga adalah aktivitas yang terukur, terarah. Otomatis kalau kita melakukan aktivitas fisik, tolong mungkin bisa ada timingnya. Saya akan menyapu 20 menit gitu, sebabnya 20 menit. Nah, itu kan sekalian olahraga. Oh iya, benar juga benar. Prinsipnya tercapai begitu kan. Minimal kan 20 menit itu kerja jantung, kaitannya dengan pembakaran kalori dan sebagainya. Nah, itu kan bisa menjadi satu step level kebugaran yang akan tercapai kalau kita melakukan aktivitas fisik tersebut. Atau mungkin misalnya, ini saya jadi kepikiran punya ide, misal ada tempat kita lantai 3. Daripada naik lift, kita coba jalan kaki aja, naik tangga. Itu salah satu aktivitas fisik, betul ya Pak Rifki ya? Iya, sekali gitu. Jadi kreatif itu namanya. Meskipun roto ngos-ngosan, tapi itu sehat, bagus untuk kesehatan. Saya kasih yang kreatif lagi. Boleh Pak, apa Pak Rifki? Gimana ini Pak? Biar disayang istri. Loh, Pak? Nyapu. Nah, itu bener Pak. Nyapu, ngepel gitu ya Pak. Atau bermain sama anak, ngomong. Kemudian yang kedua, ini soal mindset kalau Mas tadi. Kalau saya mungkin soal niat ya. Niatnya gimana Pak? Rajin ke masjid. Wah, Masya Allah, betul. Apalagi misal rumahnya sampai jalan. Bahkan di ada semakin jauh jalan lebih bagus ya. Lebih bagus ya, 1000 langkah. Berarti biar pahalanya bagus, kalau rumahnya di Jogja ke Masjid Sleman gitu jalan kaki itu sehat banget berarti apa ya?
Sehat sekali, pahalanya banyak. Dapat nilai tambah. Disayang istri, disayang Allah. Masya Allah, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itu tips dari Pak Arief untuk bagaimana menjaga hidup kita semakin sehat. Apalagi tujuannya sekarang bukan hanya sehat, tapi juga bugar. Level di atas sehat. Baik, Sobat Sehat, kita akan balik lagi ngobrol lebih jauh bersama dengan Pak Rifki dan juga Pak Arief. Tapi kita akan jeda sejenak, kita akan saksikan beberapa liputan kegiatan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pola hidup masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi, urbanisasi, dan digitalisasi telah mendorong masyarakat menuju gaya hidup yang serba praktis, namun cenderung minim aktivitas fisik. Berbagai kegiatan yang dahulu melibatkan gerakan tubuh kini banyak tergantikan oleh kemudahan teknologi, baik dalam transportasi, pekerjaan, maupun hiburan yang sebagian besar dilakukan dalam posisi duduk atau berbaring dalam waktu lama. Berdasarkan data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tingkat aktivitas fisik masyarakat masih tergolong rendah. Kondisi ini patut menjadi perhatian serius mengingat kurangnya aktivitas fisik dapat berdampak pada penurunan produktivitas, peningkatan biaya pengobatan, serta penurunan kualitas hidup masyarakat. Sebagai langkah strategis, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Dengan salah satu fokus utamanya adalah membudayakan aktivitas fisik secara rutin. Aktivitas fisik terbukti menjadi intervensi preventif yang murah, mudah, dan efektif dalam menurunkan resiko penyakit tidak menular sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental. Jenis aktivitas fisik dapat disesuaikan dengan kemampuan, antara lain aktivitas ringan, berjalan kaki, naik tangga, berkebun, atau bersepeda santai. Aktivitas sedang, jalan cepat, bersepeda dengan kecepatan sedang, senam, atau berenang. Aktivitas berat, lari cepat, sepak bola, basket, atau mendaki gunung. Pesan kunci GERMAS adalah melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, memilih kegiatan yang sesuai dengan kondisi tubuh, menjadikannya bagian dari rutinitas, serta melibatkan keluarga dan teman untuk beraktivitas bersama. Jalan-jalan ke Malioboro, beli batik dan bakpia hangat. Olahraga yuk sis bro, biar tubuh sehat dan kuat. Lari pagi di Taman Sari, udara sejuk bikin semangat. Yuk olahraga tiap hari agar hidup semakin sehat. Ubur-ubur ikan lele, ayo hidup sehat le. Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali bersama Arya Syari di Discuss edisi kali ini. Dan kita masih bakal ngobrol bareng Pak Rifki dan juga Pak Arief. Tadi sudah banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, banyak sekali informasi tentang bagaimana kita beraktivitas fisik agar tubuh kita tidak hanya menjadi sehat, tapi kita mencoba untuk meraih level di atasnya, yaitu bugar. Itu yang pengen kita dapatkan semuanya. Maka dari itu kita akan ngobrol lagi bersama dua narasumber spesial kita ini. Tadi sudah banyak hal, tadi sudah teknis-teknis, tips and trick, bahkan ke masjid jalan kaki itu juga dampaknya banyak sekali manfaatnya. Terus juga nyapu, membantu istri ternyata bisa punya manfaat, tidak hanya bugar, sehat, tapi juga bisa disayang istri dan sebagainya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, Pak Arief, terutama dari DPRD DIY ini, bagaimana untuk membudayakan aktivitas fisik ini di masyarakat agar masyarakatnya ini bisa semakin sehat, masyarakat ini terbebas dari penyakit-penyakit yang tidak menular itu tadi. Ada rencana atau bagaimana caranya, Pak Arief? Ya, kalau kami DPRD ini fungsinya kan pembentukan peraturan daerah, budgeting, penganggaran, dan pengawasan. Tentu dalam konteks ini kami lebih ke arah pengawasannya ya. Pemerintah daerah lah, eksekutif lah yang banyak melakukan dukungan-dukungan untuk aktivitas fisik dari GERMAS ini, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini berjalan dengan baik. Misalnya dengan pemberian fasilitasi, pengadaan sarpras, fasilitas olahraga atau fasilitas yang mendukung aktivitas fisik itu. Kemudian ada juga untuk memudahkan
yang saya tahu ya ini yang untuk memudahkan masyarakat ini melakukan maupun nanti mengukur kebugaran itu ada dari kementerian ini SIPGUR, Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran. Apa itu, Jadi misalnya lari selama berapa menit itu ada aplikasinya. Terus itu nanti bisa diukur kebugarannya, tingkat mungkin kesehatan jantungnya, paru-parunya, apa tadi Mas yang tidak obesitas dan lain sebagainya, komposisi tubuh. Itu kita tentu melakukan sebagai wakil rakyat gitu ya, Komisi D ini tentu melakukan pengawasan, pengamatan. Kalau ini kurang kita dorong. Kalau ini sudah bagus ya mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Itu dari sisi dukungan kebijakannya. Anggarannya juga tentu sebagaimana kami sampaikan tadi. Ini ada kita pantau misalnya senam-senam kesehatan jasmani itu kan OPD atau lembaga pemerintah ini diwajibkan. Kemudian yang sekolah yang menjadi kewenangan provinsi juga harus dilaksanakan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita dukung gitu, dan kita evaluasi, kita dorong lah biar semuanya berjalan sesuai target-target yang ditetapkan. Kalau sejauh ini dari pandangan DPRD, terutama Komisi D, bagaimana Pak untuk pelaksanaan Germas ini Pak di masyarakat? Ini kan proses yang panjang ya. Ini sudah, menurut saya derajat kesehatan DIY ini bagus. Mungkin kalau kebugaran saya kurang tahu ya Mas, karena di atasnya ya, Mas Rifki, di atasnya kesehatan. Kalau derajat kesehatan masyarakat DIY ini dalam rapat-rapat kita diskusikan itu bagus, sudah bagus ya. Cuma tingkat kebugarannya ini saya belum begitu mengetahui, tetapi gerakan-gerakan yang dilakukan di masyarakat, sosialisasi, usaha promosi, usaha preventifnya sudah bagus. Cuma memang selalu kita temukan. Kemarin itu ada pengukuran kebugaran siswa-siswa SMK gitu ya. Itu yang lulus sedikit. Nah ini kita kaget. Terus kita langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, ini seperti apa. Kita langsung berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Karena ini soal-soal persyaratan kebugaran yang disyaratkan untuk persyaratan masuk dunia kerja. Kita koordinasi, kemudian kita bahas, dan kemudian langsung disikapi dengan instruksi Gubernur bahwa sekolah-sekolah harus meningkatkan ini, waspada, meningkatkan. Gitu Mas. Terus kalau dari Pak Rifki, apalagi ini seorang akademisi ya, melihat siswa SMK ini ternyata juga data yang mencengangkan, di mana ternyata banyak yang lolos bugar sedikit. Nah ini kalau menurut Pak Rifki, apakah mungkin pelajaran jasmani atau olahraga perlu ditingkatkan lagi atau gimana caranya Pak biar kebugaran siswa ini bisa semakin meningkat atau gimana Pak? Ya, oke. Kaitannya dengan ini sebenarnya kan inline dari sedentary lifestyle tadi ya. Bahwasanya memang budaya untuk malas gerak dan sebagainya mungkin bisa nanti diterapkan secara prinsipal bahwa saat kita melakukan aktivitas fisik yang kaitannya nanti bisa melakukan olahraga yang terukur, terarah begitu, kita ada beberapa hal yang mungkin perlu dipahami. Yang pertama mungkin frekuensi. Nah, durasi kalau untuk meningkatkan daya tahan paru jantungnya. Nah, itu kurang lebih frekuensinya. Nah, karena olahraga itu tidak bisa dalam artian diselesaikan sehari terus saya akan bugar, enggak. Itu harus kontinuitas gitu kan, minimal seminggu 3 kali lah gitu. Maksimal 5 kali, 6 kali enggak apa-apa. Nah, frekuensinya itu yang harus disampaikan gitu. Yang selanjutnya juga time. Kalau kita hanya olahraga 15 menit seumpamanya, 15 menit itu baru warming up. Oh gitu ya. Jadi jantung kita baru mau panas begitu. Kalau sudah selesai itu belum derajat kebugaran. Suruh pendinginan. Belum, iya. Oke, berarti waktunya juga pendinginan masih warming up, tiba-tiba selesai kan belum sampai derajat kebugarannya. Jadi harus mencapai derajat kebugarannya gitu. Jadi minimal lah 20 menit begitu. 20 menit minimal. Kalau di SIPGUR itu, itu 30 menit. Ya.
Sehari, betul. Terus kemudian kalau bisa seminggu 5 kali ya. Ya betul. Jadi tiap hari itu. Ya. Itu pun kalau bisa dirasakan mungkin 2 atau 3 bulan. Betul. Kalau dari orang yang tidak terbiasa bergerak. Ya, jadi inline dengan yang sampaikan begitu, minimal 20-30. Gitu. Agar apa? Derajat kebugaran atau derajat jantung itu naik level itu tercapai secara timingnya. Gitu. Itu jangan kekuatan otot atau apa? Kekuatan otot, tulang, terus habis itu fleksibilitinya gitu. Aku olahraga kok. Iya. Berapa lama mang menitnya itu belum disebut berarti ya? Sudah 1 jam, tetapi yang 30 menitnya mampir ke Sunmore, nah itu kan bukan itu. Tapi sebenarnya bisa win-win solution ke Sunmore tapi dari ujung ke ujung jalan kaki. Betul. Dengan adanya terstruktur dan terarah tadi. Itu. Jangan aku udah ke ujung kok tapi naik motor itu. Betul. Yang olahraga motornya. Iya. Atau bisa juga di Fakultas Ilmu Keolahragaan sebenarnya banyak sekali fasilitas olahraga yang bisa masyarakat dapatkan karena kan mudah begitu. Ada kolam renang. Ini yang sering kita belum tahu kan, yang kita tahu cuma kolam renang yang bisa diakses publik. Sebenarnya banyak ya Pak ya yang bisa diakses publik. Nah, apa aja Pak? Banyak. Sebenarnya semua dari fasilitas olahraga yang ada di FIKK itu memang bisa digunakan untuk umum atau disewakan begitu. Nah, nanti silahkan untuk booking dan sebagainya begitu. Kolam renang bisa ada. Terus tenis, hall tenis ada, bulu tangkis, terus habis itu GOR. Nah, di GOR ini juga kita mempunyai 2 fitness, ada fitness HSC dan juga fitness yang ada di GOR begitu. Jadi tinggal milih nanti mau yang mana. Ada juga taman olahraga, di situ juga banyak biasanya ada perkumpulan untuk mungkin line dance, terus lansia, yoga dan sebagainya juga ada. Jadi mungkin bisa juga menjadi salah satu alternatif begitu tempat untuk melakukan aktivitas fisik olahraga itu. Apalagi kalau kita ngomongin lapangannya punya UNY, ini kita bisa berbangga sebagai warga DIY karena biasanya sering dipakai untuk latihan timnas Indonesia. Itu berarti kan standarnya sudah bagus banget ya Pak ya. Betul sekali Mas. Berarti sudah tidak asing melihat pemain-pemain timnas latihan di UNY Pak ya? Betul. Iya. Banyak yang kuliah di UNY juga kan ya. Sekarang juga yang lagi masif ini kan mungkin lari ya Pak ya. Lari itu sekarang kayaknya sedang in sekali begitu. Jadi di stadion kami begitu dari jam pagi begitu sampai sebelum perkuliahan dimulai itu memang disewakan untuk umum. Dalam artian siapapun masyarakat bisa ke situ dengan membayar tiket sejumlah begitu. Mereka bisa jogging track di situ juga begitu. Itu juga salah satu, dan banyak sekali antusias dari warga Yogyakarta ini, karena kan mungkin sekarang tren-tren lari itu sangat masif sekali begitu Mas. Jadi itu yang perlu. Trennya zaman now kan olahraganya biasanya lari terus diupload ke media sosial. Betul. Gak apa-apa itu ya buat pamer olahraga daripada pamer yang nggak sehat. Mending pamer yang sehat itu boleh ya Pak Rifki ya. Yang positif. Aktivitas fisik. Berarti kalau dari segi aktivitas fisik bisa dikerjakan dengan aktivitas apapun, tidak hanya dari olahraga, dan itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Jadi kalau alasan sibuk, alasan banyak kerjaan itu tidak ditolerir lah istilahnya gitu ya. Betul. Kita tanya ke Pak Arief ini, orang yang jadwalnya sangat sibuk sebagai anggota dewan, meluangkan waktu tetap berolahraga atau beraktivitas fisik ya Pak Arief ya? Ya, jadi begini Pak Mas Ari ya, kalau saya itu kalau olahraga yang mungkin membutuhkan waktu tertentu gitu, menyisihkan waktu sulit. Jadi memang ibaratnya saya itu tertolong dengan model ini, bentuknya itu aktivitas sehari-hari. Sehari-hari itu tadi ya. Tapi bentuknya gerak begitu. Kalau sampai kan gini ya, ada aktivitas fisik sehari-hari, kemudian ini yang sedang, kemudian yang berat ini olahraga. Kalau sampai sini berat, betul-betul sulit. Harus saya akui, kalau meluangkan waktu untuk olahraga itu betul-betul sulit. Sehingga mungkin saya membiasakan atau ingin menjadi budaya saya gitu, dari bangun pagi kemudian sampai dengan tidur lagi gitu. Aktivitas ini yang ada unsur geraknya gitu. Contohnya apa saja Pak? Selain ke masjid dan bantu istri tadi Pak. Ya memang paling itu jalan Pak. Jalan, iya itu. Kemudian mungkin ini yang sering saya lakukan ini peregangan Pak. Nah,
peregangan. Betul banget. Itu penting ya Pak Rifki ya? Nah, betul banget. Bergerak tapi ada peregangannya begitu loh. Oh, Jadi itu kan dilakukan di sela-sela aktivitas resmi begitu ya. Itu yang saya lakukan seperti itu. Iya. Peregangan. Bahkan mungkin pernafasan. Nah itu. Tapi memang ini lebih ke arah apa ya Pak? Yang terasa itu kalau peregangan. Memang. Ya inline dengan Pak Arief ya. Sebenarnya memang hal utama saat kita bangun tidur itu yang harus diwajibkan adalah peregangan sebenarnya. Kan itu untuk mempersiapkan. Bukan buka HP toh Pak? Oh iya. Itu mungkin pertanyaannya gini Mas Adi. Bangun tidur bukan berdoa Pak. Oh iya. Setelah berdoa apa Pak? Kalau Gen Z bangun tidur tuh ngecek notif Pak. Iya. Berarti salah selama ini harus bangun tidur baca doa dulu. Tips peregangannya ini. Tips peregangannya. Betul. Mungkin mungkin kalau usianya masih produktif ya Bapak, Gen Z dan sebagainya masih kayak sudah lah gitu. Tetapi kalau sudah usia 30 ke atas begitu, karena kan masa otot dan semuanya kondisi tubuh itu metabolismenya kan semakin lambat. Betul. Nah, mungkin sangat dirasa begitu. Jadi pentingnya peregangan. Mungkin bangun tidur dari ujung kepala begitu dilepaskan saja secara statis, terus habis itu dinamis, stuck begitu, terus ke belakang begitu. Yang paling penting persendian. Karena kan kembali lagi kalau derajat kebugarannya itu rendah, nanti tingkat fleksibilitas tubuhnya itu rendah. Nah, gerak sedikit, contoh nih baru bangun tidur, klek gitu. Aduh, pinggangnya sakit. Nah, itu membuktikan bahwa tingkat kebugaran rendah, fleksibilitasnya rendah. Nah, dari itu pentingnya peregangan itu. Remaja-remaja jompo itu Pak. Anak zaman sekarang tapi gerak sidik. Berarti itu karena kebugarannya rendah berarti Pak. Maka 4 unsur tadi, VO2 max, flexibility, daya tahan kekuatan otot, serta komposisi tubuh itu adalah unsur utama yang harus dikonserkan oleh kita begitu sebagai manusia begitu. Jadi tidak hanya Gen Z, ini semua masyarakat harus concern ke sana. Jadi bangun tidur jangan cek dulu media sosialnya, jangan cek dulu notif, paling ya ora ono sing WA ngono wae. Berarti ini dulu. Ada standar ideal peregangan bangun tidur itu. Nah, boleh. Oke, standar saja, ideal Pak, itu adalah full body sebenarnya. Standar idealnya adalah dari kepala sampai ujung kaki. Terus perenggangan yang statis dulu, jadi diulur dulu, Gini. Diulur gitu kan. Terus habis itu yang dinamis. Nah, itu yang bergerak. 2, 3. Ini yang paling penting di core-nya sini. Nah, mungkin muter gitu-gitu bisa. Itu banyak sekali sebenarnya. Terus ini kaki dan sebagainya begitu. Apalagi untuk lansia, Bapak. Lansia itu sangat penting sekali begitu karena semakin semakin tua tadi ada degeneratif dan sebagainya, tingkat fleksibilitasnya akan semakin rendah begitu. Jadi geriatri itu. Nah, betul. Geriatri menika kalau langsung beraktivitas apalagi ke kamar kecil misalnya bahaya bisa jatuh. Betul sekali Bapak. Jadi memang edukasi untuk stretching di awal, itu di awal bangun itu sangat penting sekali. Dan saya sering lihat menit ya tadi ya. Oh iya, itu durasinya. Ya 10-15 itu sudah cukup Bapak. Semakin lama semakin baik. 5 lah ya. Cinyang. Tapi lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali toh Pak. Kita budayakan begitu kan. Betul. Memang kalau tidak terbiasa juga sulit juga. Kalau saya memang belum ini. Yang bangun tidur ini belum. Ya, dan saya juga akan mulai mencoba karena kadang bangun tidur ini masih muda tapi kok boyoke kalau bahasa Jawa kok rada pegel ya ngono kuwi. Kalau saya Mas Hari kalau gimana Pak? Bangun tidur duduk sudah saya. Tidak langsung berdiri gitu loh. Tidur dulu nggih, Pak. Bangun tidur, rebah atau ini terus sesaat kemudian saya duduk. Masih duduk dulu. Duduknya agak lama memang ya. Itu biar gak kaget itu tadi ya Pak ya. Berdiri. Kalau saya bangun tidur langsung renang, Pak? Terus alhamdulillah. Belum. Saya pikir sangat sehat sekali langsung renang. Mungkin dari pergelangan tangan gitu-gitu gini-gini. Nah, terus baru duduk itu diputar gitu. Nah, itu lumayan juga bisa. Iya sih. Saya sering banget lihat ngapunten ini lansia-lansia yang kalau ketemu lagi mungkin jogging, lagi olahraga di tempat pusat olahraga gitu, sering gerakan kayak gini. Ini sebenarnya apa ini, Mas? Ya ini kan sistem saraf, Mas. Ini saraf. Memancarkan peredaran darah. Terus saraf-saraf yang ada ini biar aktif. Oh gitu. Berarti ini salah satu yang direkomendasikan juga gini ya. Rekomendasikan. Sederhana tapi manfaatnya besar. Pak, kita beri apresiasi ke
apa itu posyandu lansia itu. Nah, betul. Itu kita beri apresiasi, mudah-mudahan bisa apa ya continue lebih semangat lagi, lebih semangat. Bahkan kalau bisa memang apa ajakan-ajakannya itu lebih bisa lebih luas. Tapi kita betul-betul apa apresiasi lah pada para kader-kader posyandu, ada kesehatan yang telah menyelenggarakan apa senam lansia. Betul. Rutin biasanya Sabtu Minggu itu Pak. Kadang-kadang kelihatan bahagia loh Mas itu. Hormon bahagia itu tadi berarti Pak Rifki. Iya, endorfin tadi. Endorfin tadi. Gak ingat utang. Ini Pak. Benar itu Pak Arif. Berarti sangat penting sekali dimulai dari hal-hal sederhana. Oke, itu mungkin pagi. Kalau mungkin siang, kan zaman sekarang banyak yang kerja tuh di depan laptop gitu kan. Dari pagi sampai sore. Mungkin ada tips nggak dari Pak Rifki biar tetap ada stretching, biar tetap ada aktivitas fisik meskipun dalam pekerjaan. Karena kalau nggak gerak sama sekali kan duduk terlalu lama juga bahaya juga kan Pak Arif. Betul. Tadi kayaknya sudah di-spill oleh Pak Arif. Nah, mungkin saya menambahkan. Boleh. Gimana itu Pak? Saat mungkin kita depan laptop terus kan, ini kan stretch ya. Maksudnya kaku gitu kan. Pagi sampai sore gini. Ya idealnya begitu. Setelah setengah jam atau maksimal 1 jam, disempatkan untuk stretching lagi. Stretching di tempat duduk juga bisa ya. Sama sebenarnya untuk gerakannya ya. Fungsinya adalah melemaskan otot yang ada di dalam tubuh kita, persendian dan sebagainya. Bisa dilakukan dengan duduk, maupun juga bisa dilakukan dengan berdiri. Itu. Jadi jalan dan sebagainya, kaki dan sebagainya. Atau ke toilet bentar gitu kan. Sekalian jalan kaki dan melemes Betul, itu mungkin bisa jadi alternatif cara begitu. Jadi tidak hanya berjam-jam, berjam-jam yang ada di situ cuma stuck aja di situ, tapi silakan untuk bisa meluangkan waktu sedikit saja, 5 menit nggak masalah untuk stretch badan begitu. Ingat stretchingnya bentar aja, jangan bentar-bentar. Ini Ari kemana? Wah, ke guru NY. Itu namanya bukan stretching, itu bolos. Itu alasan itu. Oke, terus kalau dari Pak Ari berarti termasuk kader-kader lansia, apa itu sebenarnya upaya dari pemerintah tetap berarti untuk membudayakan germas ini ke masyarakat berarti ya Pak ya? Betul. Pasti kan Dinas Kesehatan punya indikator tolok ukur kinerjanya itu dari posyandu, kemudian dari kader kesehatan dan lain-lain sebagainya, itu tentu ada apa ya upaya dari dinas. Saya kira seperti itu Mas. Biar tetap aktivitas fisik itu tadi ya, jangan mager. Berarti anti mager ini nggak cuma untuk Gen Z, nggak cuma untuk milenial, anak-anak muda, tapi semua usia juga wajib beraktivitas itu tadi ya. Apapun aktivitasnya, sekecil mungkin, tapi kalau continue tiap hari dilakukan itu dampaknya akan bagus. Terus kalau ini kan trennya kadang olahraga siang sampai sore nggak sempat. Kalau olahraga malam itu sebenarnya boleh nggak sih Pak Rifki? Kadang ini pertanyaan juga untuk kami yang bekerja sampai sore misalnya gitu. Lebih tepatnya daripada tidak, mending iya tidak apa-apa. Tetapi gitu sih. Bener ya, daripada enggak apa-apa olahraga malam. Daripada enggak begitu, mending meluangkan waktu. Betul. Ya itu tadi, pulang kerja suntuk dengan kerjaan apa dan sebagainya, terus habis itu pulang dimarahin istri lagi. Lain. Terus menyempatkan begitu kan Mas, ya minimal 20-30 sejam begitu untuk aktivitas olahraga, treadmill atau jalan atau dan sebagainya, senam atau dan sebagainya di fitness tempat kebugaran. Itu efektif juga begitu untuk meningkatkan derajat kebugaran. Soalnya kan nanti juga karena hormon endorfinnya itu keluar setelah aktivitas fisik, jadi yang capek itu sudah bukan psikisnya, tetapi fisiknya saja. Jadi habis itu sudah pules sampai rumah tidur. Tapi kalau yang capek psikisnya, nah tadi pulang terus habis itu wah kepikiran ini itu dan sebagainya kan itu. Mungkin. Iya sih benar salah. Gimana Pak? Gerak dan olahraga itu tadi berarti nanti bisa menjamin tidurnya itu secara kualitas tidur, betul sekali. Jadi lebih nyenyak, lebih pulas. Kalau kurang gerak, tidurnya mungkin kualitas kurang. Betul, kualitas, karena kan badannya nggak enak Bapak. Jadi kalau tidak pernah gerak dan sebagainya, ada mungkin persendian kan kaku Bapak, jadi buat tidur juga kurang nyaman begitu. Mas Ari tadi itu kan tanyanya olahraga malam Pak. Kalau olahraga ini kan hanya bagian dari aktivitas fisik ya. Olahraga malam itu apa tadi, boleh daripada tidak sama sekali. Kalau sekarang aktivitas fisik malam hari itu tadi loh, lebih boleh ya? Oh boleh Bapak. Aktivitasnya banyak ya malam ya Pak? Bisa ya. Kan aktivitas fisik lebih
luas daripada olahraga. Bener, gitu. Ya. Apa saja itu ya? Menyapu, bisa selesai gitu kan. Soal sayang istri ini. Itu termasuk aktivitas fisik juga kan ya. Jogging sama istri maksudnya Pak. Iya. Terus mungkin berburu gudeg mercon di malam hari. Betul itu. Tapi biasanya naik motor, jalan kaki aja. Itu kan aktivitas fisik bener. Terus kalau misalnya Sabtu Minggu gitu libur berarti sebaiknya ada aktivitas fisik. Ya. Bahkan kena matahari itu juga salah satu hal yang bisa menambah kebugaran kesehatan kan, Pak Rifki, betul ya? Iya, ada kena sinar matahari kan vitamin D ya. Iya. Itu juga penting untuk kulit kita, kesehatan ginjal dan sebagainya. Maka dari itu disarankan begitu saat Minggu mungkin free kita bisa melakukan aktivitas fisik dengan derajat olahraga. Setelah itu bisa dilakukan di outdoor begitu. Nah, itu juga akan sangat komplit kaitannya dengan kesehatan yang akan dicapai dan juga kebugaran. Tapi untuk masyarakat Indonesia di bulan ini saya pikir ini aktivitas fisiknya nggak usah ditanyain lagi Pak. Karena hampir tiap Sabtu Minggu ada kerja bakti untuk bersih-bersih itu bagus berarti ya. Bagus. Guyup rukun lingkungan bersih, tubuhnya jadi sehat, bugar. Iya. Luar biasa ini. Tiap bulan ada Agustusan kayaknya bagus Pak. Oke, baik pemirsa Sobat Sehat dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol seru banget bareng Pak Rifki dan juga Pak Arief. Tadi banyak banget insight-insight baru yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah tentang ternyata aktivitas fisik nggak usah yang neko-neko tanda kutip olahraga yang berat, dimulai dari yang ringan-ringan saja yang kita suka, atau mungkin kalau pengen yang kekinian itu padel ya Pak Rifki ya? Iya, padel. Iya kan, padel itu artis-artis pada main, kalau bingung mau olahraga apa ya coba itu juga. Ya. Udah pernah nyoba belum Pak Arief? Belum. Kapan-kapan kita boleh ya? Boleh. Biar kita update story bisa kekinian kayak artis-artis itu. Baik, kita akan jeda kembali pemirsa Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi setelah selingan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Discuss dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak. Ya. Mau jenengan kuat banget tuh Pak. Melayu ini lari ini dari sana tak dulu. Susut dulu gitu Pak. Saya yang muda aja. Kuncinya Bapak itu dulu waktu masih muda itu suka sekali dengan olahraga. Jalan kaki, kemudian lari-lari kecil, kemudian bersepeda. Jogging. Wah, komplit Bapak olahraganya. Terus yang muda kalah sama jenengan Pak, Melayu ini banter sasa aku. Itu semua karena kebiasaan. Ya udah. Saya juga pengen sehat tuanya kayak Bapak. Iya. Aku tak rajin olahraga mulai sekarang Pak. Sip. Berarti kudu lanjut olahraga meneh iki. Iya. Melayu meneh iki Pak. Ya, tak selip nanti. Baik Sobat Sehat, gimana? Sudah semakin paham, sudah semakin tahu bagaimana menjaga kesehatan dan terutama kebugaran dengan beraktivitas fisik. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Rifki banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Terus dari Pak Arief juga cerita tadi dari sisi pemerintahan dan juga tadi pengalaman. Kalau bangun ada stretching dulu dan sebagainya gitu-gitu kan. Jadi gambarannya semoga kita semua bisa semakin sehat setelah menonton Discuss ini. Dan selanjutnya Pak Rifki, mungkin tadi ada stretching tadi menarik ya. Bagaimana ternyata itu hal yang mungkin terlihat sederhana dan banyak dilupakan oleh orang, tapi ternyata dampaknya sebesar itu, sekeren itu untuk kesehatan ataupun kebugaran seseorang gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali, mungkin bisa di-remind lagi untuk masyarakat, ayo stretching apapun kegiatannya, dari bangun tidur, kerja, apalagi yang mau olahraga berat. Itu juga penting, karena kalau nggak kesleo biasanya ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ari. Sedikit kaitannya dengan manfaat stretching tersebut. Saat kita bangun, otomatis manfaat dari stretching tersebut selain dari merelaksasikan
otot kita, setidaknya organ-organ kita disiapkan terlebih dahulu. Artinya disiapkan untuk kita akan melakukan aktivitas keseharian begitu. Jadi pentingnya untuk stretching itu yang untuk melemaskan otot serta agar peredaran darah itu lancar. Nah, itu juga salah satu manfaat dari stretching. Apalagi untuk usia lanjut, begitu kan? Untuk usia lanjut karena metabolismenya sudah menurun, kekuatan dan daya tahan ototnya juga mengalami penurunan. Maka dari itu perlu adanya stretching yang dilakukan untuk mempersiapkan aktivitas setelahnya. Gitu. Sama juga saat melakukan aktivitas olahraga, mungkin begitu. Stretching juga sangat penting. Karena untuk mempersiapkan nanti mungkin kalau aktivitas olahraganya adalah aktivitas permainan, nah itu untuk mempersiapkan persendian, tulang dan semuanya agar ready to use lah intinya begitu. Jadi tidak kaget biar tidak kaget begitulah intinya, kurang lebihnya seperti itu Mas. Kaitannya dengan stretching. Dan itu mulai dari yang tadi kalau teknisnya statis, terus baru dinamis. Stretching yang statis begitu dari ujung kepala sampai ujung kaki begitu. Yang statis itu adalah stretching yang diam dulu, bisa dihitung 1, 2, 3 sampai 8 dikali 2 atau 3. Terus habis itu dari tangan begitu, mau dari gini, mau lurus, mau ke belakang, mau atas begitu. Terus habis itu pinggang. Nah, itu pinggang begitu kan enak kayaknya kan begitu kalau stretchnya di pinggang. Terus persendian kaki begitu. Nah, itu bisa dilakukan kurang lebih dengan hitungan 3 kali 8 begitu, apa biar mudah begitu. Dan juga dilanjutkan setelah stretching dinamis semua, baru bisa melakukan stretching statis begitu, yang digerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biar apa mobilitas dari tulang dan rangka dan semuanya ini, nah otot dan sebagainya itu ya dalam artian terdistribusi dengan baik lah intinya begitu, maksimal dia melakukan di awalnya begitu. Kalau bangun tidur masih kaku terus tiba-tiba langsung jalan dan sebagainya, nah itu kan bisa jadi ototnya atau tulangnya dislokasi atau dan sebagainya kan bisa seperti itu. Jadi disiapkan terlebih dahulu, silahkan untuk bisa melakukan stretching saat bangun tidur dan akan memulai aktivitas olahraga. Takutnya bisa jadi ada rawan cedera juga di situ, Pak Arif ya. Iya. Terus kalau ada pemanasan berarti biasanya ada pendinginan kan? Iya. Ada tips dan trik nggak Pak untuk terkait pendinginan ini setelah orang yang sudah selesai beraktivitas fisik, udah kemeringet, udah gembrobios, badannya udah kerasa enak, tapi itu penting juga ya untuk pendinginan fisik. Iya. Saat setelah melakukan aktivitas olahraga, mungkin lari, jangan langsung berhenti. Nah, agar ritme jantung itu menyesuaikan. Jadi silakan untuk bisa istirahat aktif. Yaitu apa? Mungkin kalau larinya tadi full, nah setelah mau selesai nih jalan dulu nih, jalan. Jadi ritmenya tuh jadi, ritme jantungnya tuh jangan langsung set berhenti kan gitu. Itu nggak bagus untuk kesehatan. Itu nggak bagus juga. Oh baru tahu ini. Iya. Pak Arifnya ada. Masyarakat itu olahraga belum keringat, betul mandi. Nah itu kurang bagus ya. Iya itu juga kurang bagus juga begitu. Jadi biar keringatnya hilang semua dulu begitu, istirahat aktif dulu begitu kan, istirahat aktif setelah olahraga, aktivitas fisik semuanya, istirahat aktif. Setelah istirahat aktif ya selama 5 menit 10 menit, setelah itu baru stretching atau cooling down dengan prinsipnya sama seperti stretching begitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, statis dinamis, selesai. Kalau enggak gerakan-gerakan penguatan penguluran, PNF lah namanya begitu. Gimana jadi, itu Pak? Ya seperti aratan gitu, terus cium lutut gitu-gitu. Wah, itu. Nah, cium lutut, kaki lurus. Kaki lurus, kakinya gini. Oh, tadi udah susah. Berarti ini termasuk kebugarannya sudah turun berarti kalau belum bisa. Gini, gimana Pak? Ini tadi ada penjelasan ulang ya, lebih jelas dari Mas Rifki tentang peregangan. Kalau dibolehkan ini, daripada nanti saya salah info begitu. Aktivitas fisik itu kan yang paling termasuk yang paling mudah itu kan jalan. Nah, jalan baik jalan kaki maupun jalan cepat. Ini mungkin ada tips-tipsnya atau ada mungkin minimal berapa, walaupun mungkin ya tidak perlu dihitung ya, tapi kira-kira begitu Pak Rifki. Pada prinsipnya adalah waktu, yaitu minimal 20 menit itu tadi Bapak, begitu. Agar derajat atau jantung itu mencapai detak jantung latihan.
Nah, itu saja sih begitu. Kalau orang aktivitasnya apa saja begitu. Kalau dengan orang kesibukan dengan kesibukan tinggi, misalnya ini sudah melakukan jalan, tapi menitnya mungkin belum total ya, terus kemudian aktivitas lagi, kerja lagi, terus kemudian berselang itu enggak soal. Mungkin targetnya adalah 1000 langkah per hari begitu, Pak. Nah, ya, karena kalau secara timing 20 menit langsung gitu. Itu kan mungkin banyak orang yang kesusahan sulit untuk memfokuskan itu gitu loh. Betul. Mungkin kalau mungkin dicicil gitu sistemnya ya Pak. Iya. Jadi 1000 langkah sehari biar apa masyarakat juga pokoknya aktivitas fisik ini dibuat happy dibuat memungkinkan menjadi sangat memungkinkan gitu. Betul. Kunci happy itu penting sih. Biasanya kan orang kayak misal seneng sepedaan atau lari. Habis itu kan mampir warung soto itu kan happy banget ya Pak ya. Reward. Kalau pengertiannya itu satu paket gitu, misalnya 20 menit. Itu kan kadang-kadang malas juga, Mas. Harus menyisakan, wah ini saya 30 gitu ya, Pak, ya? menit ke depan harus begini, begitu. Itu kan kadang-kadang sulit. Beda kalau memang sudah gemar olahraga misalnya, atau sudah memang mindset atau sudah tertarik. Kalau ini kan orang yang tidak punya kemauan kuat, tapi agar bugar itu dengan derajat yang ringan-ringan tercapai, gitu. Betul. Ya, mungkin dengan target seperti tadi 1000 langkah per hari. Nah, itu 1000 mungkin. Iya. 1000 langkah. Oh, 1000 langkah dulu. 1000 langkah dulu. Oh iya, benar. Nah, itu kan juga sudah melakukan aktivitas fisik ya, begitu. Nah, mungkin bisa ditargetkan dengan kuantitas seperti itu. Itu juga bisa. Dikit-dikit dulu gitu ya, Mas. Betul. Daripada tidak sama sekali seperti tadi ya. Tapi tetap pada prinsipnya adalah stretching terlebih dahulu. Nah, itu yang penting. Terus habis itu aktivitas fisiknya dengan jalan kaki lah atau dan sebagainya itu bisa dilakukan. Oke, ini masih nyambung dari pertanyaan Pak Arief tadi. Kalau ada masyarakat itu kita olahraga tapi nggak berkeringat, apakah itu bagus, Pak Rifki? Oke. Nah, keringat ini adalah sebenarnya respon tubuh. Oke. Nah, satu dengan yang lainnya itu kan berbeda. Ada yang sudah berolahraga tapi belum keringat, ada yang baru mulai sudah berkeringat begitu. Itu suhu tubuhnya kan masing-masing. Iya, yang perlu dilihat itu adalah nadinya sebenarnya. Oh, berarti itu di nadi. Ya, wah ini satu SK sendiri. Boleh. Nanti kita akan nambah 2 episode ya. Jadi nadi derajat seperti yang saya ungkapkan tadi, 20 menit itu agar mencapai detak nadi latihan. Oke. Jadi begini, detak jantung maksimal itu adalah 220 dikurangi usia. Nah, itu adalah maksimalnya. Nah, jadi nanti bisa dilihat nih, kita mau menggunakan intensitas berapa? 60%, 50%? Nah itu kan nanti intensitas ringan sampai sedang begitu, terus sedang sampai berat. Nah, itu kan intensitasnya. Nanti tinggal dikalikan maksimal detak jantungnya tadi begitu. Nah, itu. Jadi nanti kita bisa perkirakan begitu. Kaitannya dengan frekuensi, intensitas, time dan juga durasi tersebut begitu. Berarti yang jadi ukuran bukan keringet ya? Iya. Kadang kan keringetan cukup karena kalau orang Jogja kan ngomongnya tak golek keringet sih. Betul. Berarti bukan ukuran itu ya, karena beda orang beda-beda. Betul. Kadang belum olahraga cuma kena sumuk dikit, wis gembrobos gitu. Suhu tubuhnya yang naik. Oke, gitu. Oke, ini ilmu baru juga. Berarti penghitungannya tadi ada secara matematis, atau kalau zaman sekarang kan udah ada namanya smartwatch atau apa gitu, mungkin memudahkan untuk pengukuran Bapak ya. Langkah kaki berapa, terus kalori yang terbakar berapa gitu. Dan jangan lupa kalau udah aktivitasnya banyak, di-upload di media sosial nggak apa-apa ya Pak ya? Nanti seneng nanti ini seneng. Soalnya kan pamer kebaikan boleh ya. Iya. Oke, terakhir karena kita sudah masuk ke detik-detik akhir untuk episode kali ini, mungkin saya minta nanti dari Pak Arief dan juga Pak Rifki untuk memberikan kesimpulan dan ajakan untuk masyarakat hidup sehat. Dari Pak Rifki dulu, monggo Pak. Ya, jadi melalui forum ini ya saya pada diri saya sendiri dan juga masyarakat itu. Ini mari kita giatkan khususnya aktivitas fisik ya. Dulu itu ada mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Sekarang berarti memasyarakatkan aktivitas fisik, mengaktifkan fisik masyarakat. Pokoknya gitu ya. Jadi ada kemauan dari masing-masing kita untuk biar kita sehat, biar kita bugar, itu kita beraktivitas
fisik. Nah, dalam konteks ini rencana aksi daerah Germas DIY, saya punya pantun ini. Boleh sekali, saya suka ini pantun. Buah nanas, buah leci. Cakep. Dengan Germas, Yogyakarta sehat lestari. Wow, luar biasa. Pak Rifki harus pantun juga ini berarti. Waduh, silakan Pak Rifki diajak masyarakat. Oh iya, kalau dari saya sedikit mungkin cara untuk bersyukur adalah kita melakukan aktivitas fisik, walaupun hanya beberapa langkah, tapi dimulai dari niat. Intinya itu sedikit dari saya kaitannya dengan aktivitas fisik. Jadi dimulai dari niat, nanti menjadi sebuah habit, kebiasaan yang itu akan disenangi, yang itu akan menjadi sebuah rutinitas sehari-hari. Dan bonusnya adalah sehat, level lagi adalah bugar. Nah, harapannya semua masyarakat menjadi sehat dan bugar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rifki, terima kasih banyak Pak Aris sudah berkenan untuk mampir ke studio kali ini dan berbagi banyak ilmu, berbagi banyak pengalaman kepada Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Dan tibalah saatnya kita di penghujung acara. Semoga Sobat Sehat yang menyaksikan tayangan ini bisa semakin paham dan yang paling penting bisa semakin sadar akan pentingnya kesehatan, terutama untuk meraih kebugaran dengan beraktivitas fisik dan menerapkan pola hidup yang sehat. Saya akan menutup program ini dengan satu pepatah dari Arab yang mengatakan al-aqlus salimu fil jismi salimi. Akal yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Jadi kalau kamu pengen sehat, jangan nunggu sakit, ayo beraktivitas fisik. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Arya Syarif pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.